Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Keberhasilan kita bisa menekuk Arab Saudi ya. Timnas Indonesia sementara bercokol di posisi ketiga klasemen sementara grup C, dan pada akhirnya benar-benar mampu mencita perhatian khusus dari para rival sekuat Garuda di ASEAN, terutama Thailand ya. Jadi satu tim yang mengakui kalau kekuatan timnas Indonesia sekarang sangat berkembang, diisi oleh pemain-pemain muda potensial plus para pemain yang dari Eropa, membuat level Indonesia meningkat. Bahkan ketika situasi seperti terpuruk pun bisa berbangun ya, bisa membenahkan diri dengan sangat singkat sekali. Sekali lagi, timnas Indonesia mampu membuktikan kalau mereka bisa comeback di masa-masa yang sangat sulit ya. Jalan yang sangat terjal di ujung tanduk ya. Kini Indonesia benar-benar menapaki level yang lebih tinggi. Meskipun sampai detik ini trofi impian dari lokal ya, seperti AFF, masih belum digenggam. Namun lebih dari itu, Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bersama pelatih Sintayong, dukungan luar biasa dari PSSI, dan itulah sejatinya udah mulai sangat kelihatan progresnya. Ketika Indonesia tampil di Piala Asia ya, di ajang tertinggi negara-negara Asia tersebut, Indonesia yang berstatus tim termuda dan diremehkan nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit yang tinggi, sampai akhirnya nggak ada yang menyangka kalau Indonesia mampu mencatat sejarah lolos ya, di perempat final ya, atau masuk ke babak 16 besar ya. Begitu tampil di Piala Asia U23 status debutan dan tim termuda, serta sempat dikerjai tuan rumah Qatar saat itu kan, nyatanya nggak bikin mental pemain drop, malah membuat maju ya. Pacuan adrenalin lebih tinggi dan semua bisa bangkit dan mencapai babak semifinal. Kemudian ingat saat di ronde kedua gimana timnas dihajar kanan kiri saat pertama kali itu kan sama netizen, gara-gara ronde pertama atau babak pertama lawan Irak ya, kita betul-betul dihajar 5-0 ya. Nah, dengan Filipina itu imbang, itulah ya. Namun selanjutnya Garuda baru bisa bangkit dan lolos ke ronde ketiga. Ini kan luar biasa. Asli perjalanan Garuda ya, itu memang penuh dengan gelombang pasang surut ya. Dan itu harus dilakoni, sempat terpuruk 2 kali beruntun, namun akhirnya mampu bangkit dan untuk sementara mengunci posisi ketiga klasemen. Ini suatu perjuangan yang perlu dapat apresiasi dan kebanggaan dari kita semua. Hasil kerja keras ya dari kita semua, termasuk juga penonton yang mendukung, itu dianggap sebagai pemain ke-13. Dan apa yang dibilang dari pelatih-pelatih di ASEAN ya, mantan pelatih Malaysia Kim Panggon juga memberi apresiasi bahwa Kosin selama ini pelan-pelan mulai kelihatan hasilnya. Itulah mengapa sebagai sesama orang Korea yang mengaku bangga, meskipun di satu sisi ia cukup tertampar karena saat melatih Malaysia
tim Harimau Malaya perform, istilahnya timnya angin-anginan. Saya bangga dengan pencapaian Sintayong bersama Indonesia. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang pelatih asal Korea Selatan sangat populer di Asia Tenggara dan dikenal mampu membangun dan berupaya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Walaupun saya pernah bekerja untuk Malaysia, saya bangga menjadi pelatih yang menjadi perwakilan dari Korea. Jadi Kipanggul mengatakan walaupun itu rival, tapi dia bangga karena pelatih dari Korea bisa mengangkat timnas Indonesia. Ya. Ini kata Kim Panggul dilansir dari FIFA Plus. Di sisi lain, legenda timnas Thailand yaitu Kiuk senang juga memuji habis perkembangan timnas Indonesia. Baginya dengan prospek yang ada, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi tim yang bisa bersaing di Asia. Dan ia pun mengakui kalau untuk saat ini level Indonesia berada satu tingkat di atas tim-tim ASEAN. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka sudah satu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya. Untuk saat ini, sepak bola Thailand, mari menyerap pengalaman belajar lebih banyak dan terus berkembang ke timnas Indonesia. Ya. Hal ini diucapkan oleh mantan dari legendaris Thailand. Ya. Jadi sekarang Thailand pun tidak segan-segannya mengakui hal seperti itu. Begitu juga Maldempang. Maldempang dalam waktu kemarin, ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama kemarin, itu berjumpa dengan Pak Erick Thohir. Apa yang dikatakan bahwa dia ingin belajar. Dia tidak malu-malu lagi mengatakan ingin belajar dan kerjasama dengan timnas Indonesia. Karena apa? Malu tidak ada untungnya. Ya. Jadi itulah yang disampaikan oleh Maldempang. Mudah-mudahan dengan adanya perkembangan ini, Indonesia betul-betul bisa mewakili ASEAN, bisa masuk ke Piala Dunia. Karena tim-tim di ASEAN pelan-pelan sudah mengakui bahwa Indonesia adalah milik kita bersama dari rumpun ASEAN. Terima kasih, merdeka.